anak remaja yang datang dari luar, yang datang di malam hari ini, Ana minta semuanya duduk di majelis sana yang penuh berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormatin para alim ulama, para sesepuh, para kiai gasajen, para asatidzah, para orang tua kita, guru-guru kita, para tur pemerintah, RT, RW, camat, lurah dan seterusnya. Tidak akan saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada mereka semua. Semoga Allah memuliakan mereka di dunia dan di yaumul qiyamah, memberikan keberkahan kepada mereka di dunia dan di yaumul qiyamah, memberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat afiat, amin ya rabbal. Wabil khusus para da'i, penceramah kita, guru kita, Al-Ustaz Kiai Haji Muhyiddin, atau yang kita kenal Ustaz Subret, Kiai Haji Muhyiddin Habsyi. Semoga Allah limpahkan keberkahan dunia dan akhirat. Itu mau dibagikan berkat, jangan ada yang bubar dari tempatnya duduk. Saya menyediakan 1000 buat jamaah yang hadir di malam hari ini. Ternyata yang hadir lebih dari 1000. Tapi saya doakan jangan ribut. Kalau ribut nggak usah dibagikan makanannya, Kalau kita datang nyari untuk makan sesuap nasi, sayang, pahala yang Anda mendapatkan lebih dari sesuap nasi. Hadirin jamaah rahimakumullah, wabil khusus saya tujukan kepada kakanda saya Al-Habib Ali Ibn Al-Habib Abdul Aziz bin Dindan. Semoga Allah limpahkan keberkahan dunia dan akhirat kepada beliau, diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat afiat, diberikan penjagaan dengan sebaik-baiknya, multi penjagaan dari Allah di dunia dan di yaumul qiyamah, amin ya rabbal. Al-Fakir tidak akan panjang lebar di majelis ini. 2 hal atau 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, permintaan maaf dari saya pribadi, terutama atas keterlambatan datangnya saya ke majelis yang penuh berkah ini, karena ada beberapa hal yang menyebabkan saya terlambat. Itu yang pertama. Yang kedua, pengucapan permintaan maaf mengatasnamakan majelis Ashabul Khidmah cabang Bungin atas segala sesuatu yang mungkin kurang dilihat, kurang enak dipandang, kurang enak didengar. Saya mewakili mereka meminta maaf kepada antum semua, baik secara zahir dan batin, atas segala sesuatunya. Semoga Allah memuliakan kalian semua di dunia dan di yaumul qiyamah, dan mengucapkan jazakumullah khairan jazak kepada seluruh pihak panitia, para donatur dan para mereka yang membantu baik dengan tenaga, doa ataupun harta mereka. Semoga Allah memuliakan mereka semua di dunia dan di yaumul qiyamah. Yang kedua, permintaan saya kepada seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Saya ingin mengabarkan bahwa majelis Ashabul Khidmah, majelis kita di malam hari ini, saya bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, majelis ini didirikan
tidak ada hubungan dengan apapun bentuk namanya. Majelis ini didirikan lillah wa lirrasulillah. Majelis ini bersambung, bersanad dengan majelis Rasulullah yang diasuh oleh guru kita almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Sekali lagi saya tegaskan, tidak bersambung atau tidak ada tujuan atau niat didirikan majelis ini yang saya siap sebulan sekali saya adakan di rumah Pak Agus. Kita maju sedikit dari tempat tersebut, nanti ada ketemu satu tempat atau lapangan. Majelis ini tidak ada urusannya dengan partai. Ya, saya tegaskan, tidak ada urusan dengan partai, politik ataupun pemilihan kepala desa, lurah ataupun mereka. Saya tegaskan, tidak ada politik di dalam majelis ini. Saya dengar majelis ini diadakan tujuannya untuk politik. Wallahi, saya bersumpah dengan nama Allah, mereka yang mengatakan majelis ini didirikan untuk politik, nanti lihat, mereka akan datang ke majelis saya dan mereka akan bangga dengan majelis ini. Tapi mereka telah hina dulu. Kalau mereka berani mengatakan majelis ini untuk partai atau untuk politik atau pemilihan kades, RT, RW, camat, lurah, apalagi polisikah atau presidenkah, enggak. Majelis ini murni punya Rasulullah. Ya, kasih tahu ke seluruh warga, siapapun mereka yang mengatakan majelis ini punya politik, punya partai, atau untuk merekrut orang-orang memilih si fulan, wallahi, jika terjadi di dalam majelis ini dan saya tahu orangnya, maka akan saya keluarkan dari majelis saya. Jika terdiri dari saya sendiri, maka akan saya bubarkan majelis ini. Ya, biar orang kampung pada paham. Karena orang kampung ada yang bilang majelis saya ini untuk merekrut pemilihan kades atau pemilihan lurah atau pemilihan presiden atau apapun. Tidak, wallahi tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, majelis ini diadakan untuk merekrut orang-orang pemuda-pemudi, baik bapaknya atau ibunya, untuk hadir di majelis ini, tidak lain untuk mengenalkan mereka Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Tidak ada niat yang lain. Sebulan sekali, setiap malam minggu kedua di rumah Pak Agus. Ya. Lalu yang terakhir saya ingin mengklarifikasi lagi tanggokan, kecerekan. Ini fitnahnya kemana-mana. Buat warga desa biar pada tahu, buat orang luar pun biar pada dengar. Kecerekan yang didapat sebanyak 32 juta yang dilakukan oleh saya punya anak murid, kru panitia yang acara malam hari ini, baik dari kru misanya, kru laki-lakinya atau kru perempuannya, sebanyak 32 juta dan beberapa dari para donatur. Sampai saat ini uangnya pun masih kurang. Semuanya tidak kembali kepada satu orang, semuanya kembali kepada Rasulullah. Duit yang diadakan didapatkan untuk Rasulullah, peringatan maulid yang saat ini kita duduk dan acara yang kita saat ini kita laksanakan. Saya tidak ingin menjadi fitnah bumerang bagi saya, karena saya orang baru di majelis ini, baru di tempat ini, baru 6 bulan saya duduk di tempat ini, atau 7 bulan, 1 tahun kurang. Tidak ada niat apapun, tidak ingin mengambil keuntungan dari pihak manapun. Saya kasih tahu lagi, saya dapat bocoran ada orang datang ke tempat kami menawarkan bantuan pemerintahan sebanyak 1 M, dan wallahi saya tolak uang tersebut.
untuk maslahat majelis. Tidak saya terima, boleh tanya ke Pak Agusnya atau ke setiap santri atau kru saya. Kami ditawarkan untuk mengajukan proposal 1M, insya Allah turun. Saya bilang tidak, majelis saya nggak mau bersangkutan dengan pemerintahan. Kalaupun itu berdiri majelis nanti yang Allah berikan izin kepada saya, maka uang itu dari para pecintanya Nabi Muhammad, bukan dari pemerintahan. Kalau uang hanya 32 juta difitnah kemana-mana, saya kesian sama santri saya. Tidak ada uang untuk dimakan pribadi, semuanya untuk Rasulullah SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu yang ingin saya sampaikan. Saya ingin mengklarifikasi tersebut karena saya berharap untuk istiqomah di majelis ini. Istiqomah punya pengajian di wilayah cabang Bumi bersama para pemuda-pemudi yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya harapkan. Lalu yang terakhir, saya mendengar ada nama Rojali, rombongan jamaah liar. Tapi kalian adalah rombongan jamaah Nabi Muhammad. Mereka yang hadir di tempat ini, mereka adalah rombongan jamaahnya Nabi Muhammad. Mereka yang duduk di tempat ini, maka mereka adalah orang-orang di bawah naungan Nabi Muhammad. Saya berharap kepada mereka keluar dari majelis ini tidak terdengar keributan dari orang-orang yang setiap kali mengadakan acara katanya ada kabarnya mereka mengadakan keributan. Saya berharap mereka yang hadir di tempat ini keluar dengan damai, masuk dengan damai, dengan senang, dengan gembira, pulang bawa kebaikan dari Nabi Muhammad, pulang menjadi para pemuda-pemudinya Nabi Muhammad yang berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad, yang mengikuti syariat Nabi Muhammad, yang berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad, yang bertutur kata dengan tutur katanya Nabi Muhammad, hingga banyak para pemuda-pemudi yang akan iri kepada kalian karena adalah kalian orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap kepada mereka semua selepas dari majelis ini mereka tidak ada yang melakukan keributan ataupun perkara-perkara yang tidak enak. Pulang membawa nama Nabi Muhammad. Kalau kalian merasa membawa nama Nabi Muhammad, maka kalian akan dijaga oleh Allah dan pulang kalian akan membawa kebaikan. Tapi kalau kalian pulang membawa tingkah lakunya syaitan, maka kalian tetap akan berada di dalam rombongan syaitan. Dan saya yakin yang datang jauh ke tempat ini pengen duduk di bawah naungan Nabi Muhammad, pengen dipandang oleh Nabi Muhammad, pengen bisa memandang wajah Nabi Muhammad, pengen bisa mencium tangan Nabi Muhammad, pengen bisa berbicara kepada Nabi Muhammad. Maka pulang dari tempat ini tetaplah seperti itu sehingga kalian diizinkan oleh Allah untuk memandang Nabi Muhammad, berbicara kepada Nabi Muhammad dan mencium tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, 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 ya Rabbal. Itu yang ingin saya sampaikan, mungkin cukup sekian yang ingin saya sampaikan kepada setiap antum-antum semua, dan barakallahu fikum ashabul khidmah dan yang ikut membantu pasukan FPI dan ashabul batik, Ustaz Maskuro, Ustaz Idrus, jazakumullah khairan jaza atas bantuan antum semua. Semoga bantuan antum di malam hari ini menjadi kegembiraan hati guru antum semua, guru kita semua, Bitul Habib Da'ilullah Asadullah Al-Habib Razik bin Syahab. Semoga Allah menjaga beliau dan melindungi beliau dan memberikan kesehatan kepada beliau dan memberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat afiat kepada beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga guru-guru kita semuanya yang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang terakhir kita akan mendengarkan nasihat dari guru kita bersama, Al-Habib Ali bin Jindan bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Saya minta satu, pulang bawa apa yang telah diberikan oleh beliau.
Jangan pulang tangan kosong, tangan hampa, rugi. Karena apa yang disampaikan oleh beliau mutiara-mutiara yang keluar dari lisan guru-gurunya beliau terus sampai kepada guru-gurunya, sampai kepada Rasulullah SAW. Dan orang yang berpegang teguh kepada mereka, mereka akan mendapatkan kemuliaan itu di dunia dan di yaumul qiyamah. Dan saya harapkan siapa yang mendapatkan, antum-antum semua yang ada di majlis malam hari ini, amin ya rabbal. Kepada guru kita bersama Fadilatul Habib Allah biqul wa fi'li wa hadi akhina fillah al-aziz al-mahbub Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan bin Syekh Habib Bakar bin Salim fa'alaihi tafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, dan segenap para asatidz, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan-tuan guru, yang insyaallah guru-guru kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita punya guru mulia Habib Muhammad Al-Kaf, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga beliau dengan sebaik-baik penjagaan. Allah berikan sehat wal afiyah fi taatillah wa rasulah. Allah lapangkan rezekinya, Allah lancarkan urusannya, Allah berkahi majelisnya, amin amin ya rabbal alamin. Tadi beliau menyinggung saya dipanggil kakak, ini mukanya lebih tua mana? Dia orang tahu deh yang putih-putih yang mana. Saya lebih muda dari beliau, ya. Dan beliau ini masya Allah, saya tahu beliau ini sahabat saya, guru saya yang luar biasa. Jadi ini kampung beruntung kedatangan beliau sampai ada majlis ashabul khidmah yang mana beliau pimpin. Masya Allah, ya bakhtukum, antum menjadi orang-orang yang beruntung yang bisa mendapatkan waktu luang beliau sehingga memperhatikan ini kampung. Jaga baik-baik, jangan sampai lepas dari ini kampung. Jaga baik-baik majlisnya, hadiri majlisnya, dengarkan petuahnya, jalankan arahannya, dan insya Allah mudah-mudahan hidup kita berkah dunia sampai akhirat. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, malam ini Allah Subhanahu wa taala persatukan kita di dalam majlis yang agung, majlis yang mulia, majlis yang menjadi salah satu tempat yang mencuri perhatian Allah Subhanahu wa taala, majlis yang memancarkan cahaya yang terang benderang sehingga membuat terpukau para malaikat yang ada di langit, majlis yang di dalamnya diagungkan namanya Allah, majlis yang di dalamnya diagungkan namanya Rasulullah, majlis yang di dalamnya diagungkan daripada keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, "Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha." Dunia ini dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah, dan semua yang ada di dalamnya pun dikutuk dan juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang gemar mengingat Allah dan berzikir kepada Allah, mereka mendapatkan naungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alimun, dan para ulama yang berdakwah menyebarkan apa yang disebarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Wa muta'allimun, dan mereka orang-orang yang gemar mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapan kita mudah-mudahan berkat ini majlis Allah taala kasih kita hidayah. Allah rubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Allah rubah akhlak kita menjadi akhlak yang lebih baik lagi. Allah tuntun jalan kehidupan kita untuk sampai di dalam maghrib, sampai kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, di tempat ini juga kita agungkan Nabi Muhammad akan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Keagungan-keagungan Sayyidina Muhammad begitu besar dan luas, sehingga bil haqiqah, kalau kita bicara tentang hakikat, Nabi Muhammad itu nggak butuh pengagungan dari kita, karena Nabi Muhammad sudah mendapatkan pengagungan dari Zat yang Maha Agung. Tapi kewajiban kita mengagungkan baginda Nabi Muhammad untuk supaya kita bisa mendapatkan pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa izin dari Allah supaya Nabi Muhammad kasih syafaat buat kita. Nah, sehingga saudara yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadir masalah majelis di tempat ini ada beberapa hal yang harus kita pahami baik-baik. Tadi juga beliau banyak memberikan arahan, khususnya kepada anak-anak muda zaman sekarang. Dengerin baik-baik. Saya sebetulnya kurang setuju dan kurang suka melihat orang hadir majelis pakai kaos. Saya nggak suka. Dengerin nih, rojali-rojali gara-gara pada benar. Kalau aneh orangnya to the point aja. Saya kurang suka. Kita harus bisa menghargai baginda Nabi Muhammad. Ente duduk di majelisnya Nabi Muhammad, ente duduk di dalam memperingati kelahiran Sayyidina Muhammad, hargai baginda Nabi Muhammad. Pakai baju yang terbaik, pakai baju koko, pakai kopiahnya, pakai sarungnya atau celana panjangnya yang rapi, duduk di majelis Nabi, Anda mendapatkan nadrah dari baginda Nabi Muhammad. Ketemu cewek ganteng, baju necis, gak punya baju, beli baju baru, pengen ketemu cewek wangi, hadir majlis bau bawang kepada. Pengen ketemu cewek jaga sikap, jaim, biar kelihatan keren. Duduk di majlis kayak duduk di warkop doi. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Pengen ketemu cewek pakai kemeja, pakai celana panjang cakep banget, pakai topi, duduk di majlis pakai kaos. Lo nggak punya baju koko di rumah? Betul? Betul? Ayo bilangin Nabi Muhammad. Nggak semua orang yang duduk di majlis dapat berkah majlis. Nggak semuanya. Hanya orang yang beruntung yang mendapatkan berkah di dalam majlis, saudara. Siapa mereka? Yang hadir dengan akhlak, yang hadir dengan niatan yang baik. Mereka pulang bawa berkah. Jadi orang-orang tua, Anda jangan nyalahin majlisnya kalau anak Anda nggak berubah. Anak saya suka hadir majlis, Beb, tapi kok masih aja bandel-bandel juga. Anak saya suka hadir majlis, hadir maulid, tapi tetap aja, Beb, susah dikasih tahu. Kadang kurang ajar sama orang tua. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Wah, jangan-jangan majlisnya nggak beres. Bukan majlisnya yang nggak beres, anak lu yang kagak beres. Majlisnya mah beres, majlisnya mah bagus. Yang disampaikan di majlis pun akan ilmu-ilmu dari Allah dan Rasulnya. Tapi memang anaknya aja yang daplek. Orang ngaji khusyuk dengerin ceramah, orang ngaji khusyuk dengerin nasihat. Dia ngaji bawa buku, bawa pulpen, dia catat apa yang biasa dia catat, dia dengerin, dia pahamin. Dia malah ngomongin mantan sama temennya. Benar apa kagak? Datanglah khusyuk pengen dapat berkah, dari mana ceritanya? Apa buktinya? Lihat aja. Selesai ini majlis sampai depan, gak usah jauh-jauh, gak usah sampai rumah, jangan kejauhan, sampai tempat parkir, tanya tadi yang diceramain apa aja, lupa, gak bakal ingat dia. Kenapa? Tidak ada kekhusyuan di dalam dirinya.
Hadir majlis cuma buat selfie doang. Hadir majlis cuma buat status di WA dan story di Instagram, bukan buat cari berkah. Betul? Itu kenyataan. Maka oleh sebab itu kita mesti kudu dirubah. Ini sekarang ada sekte baru. Ada sekte baru. Kita ini ahlu sunnah wal, tapi ada satu sekte lagi, ahlu selfie was share. Ketemu Habib selfie dulu, ketemu Ustadz foto dulu. Buat apa? Buat di share. Habis selesai itu, belum selesai acara udah pulang. Kalau mereka betul-betul hadir buat ngaji, mereka bakal sampai selesai di pengajian, betul? Tapi kalau cuma sekedar status story, ya udah, nggak sampai kelar dia udah bakal balik. Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau niatnya betul-betul karena Allah dan Rasul, nggak peduli tempatnya, mau becek, mau mujar, mau bagaimanapun, karena cinta kepada Allah dan Rasul tidak bisa dihalangi oleh dengan apapun, sudah. Itu baru cinta. Lo ngomong cinta sama Nabi, ditanya mau nggak, siapa Nabi mau. Ngaji baru gerimis dikit bubar, ye tuyul gondrong. Masya Allah, betul ya? Hadir katanya pengen ngaji, pengen ngarap syafaat Nabi, ditanya siap berjuang, siap, sama gerimis minggir. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Maka oleh sebab itu, ingat, akhlak di dalam majlis inilah penentu kita pulang bawa berkah dan perubahan atau tidak, sudah. Maka oleh sebab itu, sekarang lu boleh datang pakai kaos, besok-besok pakai baju koko ya. Dengerin, ini nasihat. Kenapa? Karena kita ini guru-guru ente pada sayang sama ente. Kalau kita nggak sayang, kita nggak peduli, ya masa bodoh. Lu mau bagaimana lagi modelnya masa bodoh, mau kecebur got kek, mau kecebur sumur kek, sabun keting lah, merudetin aja, pusingin aja, betul? Nah karena kita sayang, kita peduli, kita kasih tahu, hati-hati, jangan suka ngadang mobil-mobil kalau pulang pengajian, jangan. Kalau misalnya anda yang terluka, pertama anda di situ membawa nama baik majelis, dengan tingkah anda nama baik majelis akhirnya tercemar, betul? Yang kedua, orang tua bakal sedih, betul? Yang ketiga, anda akan menyesal selama-lamanya. Iya, kalau lukanya luka ringan. Lah kalau misalnya wayahfat masih syar, gara-gara ngadang ini itu dan sebagainya ketabrak mati tuh anak, siapa yang disalahin? Atau misalnya terjadi daripada apa? Anggota tubuhnya harus diamputasi karena luka parah. Gimana keadaannya? Innalillahi wa inna ilaihi. Tapi kan mati syahid dari mana? PA enak banget nge-BM mati syahid. Tar dulu, lo ngaji kagak ngaji, di sini cuma nongkrong doang nyari kebuli, pulang BM mati syahid. Wah gesrek bocah. Memang kalau sebab itu saudara dimuliakan oleh Allah, dipahami baik-baik. Kita duduk di tempat ini bawa yang namanya nama baik daripada apa? Pertama nama baik agama. Anda pulang itu nggak semua orang di jalan agamanya Islam, ada non muslim mungkin yang melihat kalau anda nggak bagus akhlaknya, yang disalahin agamanya, betul? Jaga nama baik agama. Yang kedua nama baik majelis. Banyak guru-guru kita namanya rusak bukan karena tingkah laku guru kita, tingkah laku muridnya yang agak benar. Sehingga ini yang harus kita perbaiki sama-sama, saudara. Nah berikutnya saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan itu dilihat dari kefokusan kita mencari ilmu. Sampai saya pernah dapat daripada kisah Al-Habib Hasan Asy-Syafiri belajar dengan Al-Habib Ali bin Syahab, wali bin Auliyaillah di kota Tarim. Ini Habib Ali bin Syahab ketika sedang mengajar, Habib Hasan itu kalau lagi belajar sama gurunya itu fokus. Bahkan diceritakan beliau itu kalau lagi belajar nggak pernah nengok kanan, nggak pernah nengok kiri, fokus sama gurunya. Ditanya kenapa demikian, Habib Hasan mengatakan hilangnya berkahnya belajar ilmu dan majlis karena sebab apa? Noleh kiri kanan. Itu yang namanya berkahnya ilmu dicabut sama Allah Ta'ala, nggak dikasih sama dia. Nengok-nengok saja waktu lagi ngaji, berkahnya majlis dicabut. Apalagi ngomong sendiri. Paham sampai sini?
Pengen pulang bawa berkah? Pengen pulang bawa berkah? Ayo kita sekarang belajar untuk fokus mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita enggak kembali ke rumah kita kecuali Allah taala berikan keberkahan yang besar buat kita. Amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ashabul khidmah. Dari segenap ahlul khidmah, orang-orang yang khidmah kepada majlisnya baginda Nabi Muhammad. Orang yang bisa khidmat di majlis Nabi bukan orang sembarangan, orang pilihan. Jadi Anda jangan merasa hina dengan Anda berkhidmat di majlis baginda Nabi Muhammad. Ente ngangkat umbul-umbul, ente persiapkan tempat, ente narok-narok dan lain sebagainya. Itu Anda telah mencuri perhatian baginda Nabi Muhammad. Nama Anda terukir di hati baginda Nabi Muhammad. Anda orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah membantu daripada syiar dakwah baginda Nabi Muhammad. Kita ini umat akhir zaman ketemu Nabi belum? Setidaknya dengan cara seperti ini supaya kita bisa ketemu sama baginda Nabi Muhammad di akhirat. Man khadam gadam, siapa orang yang ngabdi mereka akan menjadi orang yang sukses terdepan. Imma fid dunya wa imma fid dunya wal akhirah. Allah taala bakal kasih kesuksesan buat orang-orang yang berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di majlis itu juga Anda mesti siap-siap mentalnya, kuat-kuat mentalnya. Kenapa? Banyak orang-orang yang hasut sama majlis baginda Nabi Muhammad. Banyak orang yang iri, yang dengki dengan kebaikan yang ada di kampung. Kenapa? Karena mereka adalah kaki tangan setan, saudara. Jadi hal yang semacam ini saya nggak kaget. Kalau misalnya majlisnya Habib Muhammad baru, ada yang ngomongin ini, ada yang fitnah sana dan sini, kita nggak kaget, itu sudah sunatullah. Ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Nabi Musa, ada Fir'aun, ada Nabi Ibrahim, ada Namrud, ada Habib Muhammad Al-Kaf, ya ada mereka yang benci, saudara. Namun adanya mereka para pembenci menunjukkan ini majlis mendapatkan berkah dari ilahi Rabbi, saudara. Kenapa? Ada salah satu orang soleh di Tarim. Muridnya ini semuanya orang-orang soleh, orang-orang wali. Muridnya aja wali, gimana gurunya? Ini Habib. Datang satu murid ngasih kabar, Habib, ini murid antum yang namanya Fulan bin Fulan, Habib Fulan bin Fulan yang dakwah di kampung ini. Itu orang kampung menerima, Habib. Nggak ada sedikit pun orang yang benci, nggak ada sedikit pun orang yang hasut, nggak ada sedikit pun orang yang dengki. Ini Habib diterima luar biasa. Nangis ini Habib gurunya. Nangis gurunya. Kemudian didoain muridnya. Bingung si murid. Ngasih kabar ke gurunya kalau temennya dakwahnya sukses, tapi gurunya malah nangis, gak gembira. Kemudian pulang. Gak lama datang lagi, Beb. Murid antum yang kemarin saya ceritain dakwahnya sukses diterima sama orang kampung, sekarang ada yang musuhin di kampung situ. Ada yang isengin, ada yang usilin. Sekarang dia lagi difitnah sana dan sini. Kemudian ini Habib langsung angkat tangan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Mukanya girang banget. Ditanya, Habib, ketika muridmu dakwah dengan mulus, dengan lancar, tidak ada yang namanya daripada ujian, tidak ada rintangan, engkau menangis terseduh-seduh mendoakan daripada keselamatan muridmu. Tapi sekarang muridmu dalam keadaan susah, dalam keadaan diuji oleh Allah Ta'ala, engkau malah bahagia. Kenapa wahai Habib? Apa kata beliau? Tanda majlis yang gobul, tanda dakwah yang diterima oleh Allah ketika kita berdakwah dan juga buka majlis, di situ ada rintangan dan ujian. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak terlepas dari ujian, sehingga kita juga harus bisa melalui ujian tersebut. Nabi aja masih diuji, difitnah, dicaci, dimaki, apalagi kita. Sehingga ahlu khidmah, para anak-anak khidmat, Anda jangan berkecil hati. Biarkan mereka para pembenci sibuk memikirkan cara bagaimana merusak ini majlis. Anda harus sibuk bagaimana cara memikirkan kesuksesan ini majlis. Beres. Kalau ente pikirin, akhirnya apa? Ente kehabisan waktu, buang-buang waktu. Gak usah pikirin sampah, biarin, gak usah dipikirin. Sampah udah sampah. Ente pikirin sekarang nih, gimana caranya ini majlis harus bisa jaya sampai hari kiamat, saudara. Amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui juga di tempat ini kita sedang agungkan baginda Nabi Muhammad. Kita sedang menuangkan rasa rindu kepada Sayyidina Muhammad. Semua yang nyumbang gak ada yang sia-sia.
Dari atasan sampai bawahan, apapun yang terlibat dalam majelis ini, tidak ada yang sia-sia, semua mendapatkan daripada sesuatu yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i bilang mengatakan apa? Man jama'a li maulidin Nabi ikhwanan. Siapa orang yang kumpul di dalam majelis yang di dalamnya diadakan maulid baginda Nabi Muhammad, diceritakan tentang baginda Nabi Muhammad. Wahai apa aman, atau mereka nyumbang dari hal konsumsi maupun materi. Wa ahla makanan, atau mereka persiapkan tempat, dibuka pintu-pintu rumah kayak begini buat nampung para pecinta baginda Nabi Muhammad. Kawan-kawan kita digelar karpetnya, digelar daripada tikernya, digelar terpalnya untuk menampung para pecinta baginda Nabi Muhammad. Wa amila ihsanan, nggak bisa nyumbang, nggak bisa hadir, nggak bisa kerja bakti, minimal berlaku baik dalam peringatan maulid baginda Nabi Muhammad. Jangan iseng, jangan usil. Udah nggak bisa nyumbang, jangan usil. Wa kana sababan li qiraati, dan adapun mereka sekelompok panitia yang kerja keras. Pagi, siang, sore, malam bikin bagaimana cara maulid ini biar sukses. Tua, muda, laki, perempuan semuanya merapatkan barisan, bahu-membahu, gotong royong untuk bisa mensukseskan peringatan maulid ada di tengah-tengah kampung mereka. Nah, orang-orang yang semacam ini, ba'atsallahu yaumil qiyamah, Allah Ta'ala nanti bakal kumpulin kita, bakal bangkitin kita. Bersama apa? Ma'as syuhada wa sholihin wa siddiqin, bersama para syuhada, para orang-orang soleh, orang-orang beruntung di jannatin na'im, di dalam surga yang penuh keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka oleh sebab itu rugi kalau kita pulang dari majlis maulid kita nggak dapat berkah di maulid. Rugi kalau kita pulang dari majlis-majlisnya Nabi Muhammad Rasulullah kita nggak dapat berkah daripada itu semua. Maka oleh sebab itu, duduk di majlis ini tanamkan hati yang tulus. Duduk di majlis ini tanamkan niatan yang tulus. Duduk di majlis ini berikan daripada yang terbaik buat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam memperingati maulid baginda Nabi Muhammad, kita tahu bagaimana Rasulullah. Rasulullah itu tampan luar biasa, akhlaknya luar biasa, ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Nabi Muhammad itu kalau ibadah sampai kakinya bengkak, saudara. Itu begitu dahsyatnya baginda Nabi Muhammad dalam ibadah, tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keilmuannya luar biasa, nggak ada yang menandingi keilmuan baginda Nabi Muhammad. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, baik dari awal mula sampai yang terakhir sampai hari kiamat, nggak ada yang bisa menandingi baginda Nabi Muhammad. Keindahan Nabi Muhammad luar biasa. Wa ajmalu min kalam taraqatu aini wa ahsanu min kalam talidin nisa'u, yang lebih indah dari engkau tidak pernah kedua mataku melihat, dan yang lebih baik dari engkau tak pernah seorang wanita pun melahirkan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u, engkau terlahir bebas tanpa ada kekurangan, sempurna seakan-akan kau ciptakan dirimu dengan sesuka hatimu. Begitulah seorang sahabat memuji baginda Nabi Muhammad. Indahnya luar biasa, ilmunya luar biasa, akhlaknya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Tapi Al-Quran 30 juz ternyata memuji Nabi Muhammad dari satu sisi apa? Akhlak baginda Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Allah Ta'ala puji dari akhlak baginda Nabi Muhammad. Maka oleh sebab itu ayo kita semua jadi orang-orang yang berakhlak. Berakhlak untuk supaya bisa mencerminkan baginda Nabi Muhammad. Sehingga Allah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah bilang dalam Al-Qur'an, wahai Muhammad sampaikan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau umatmu hamba-hambaku ini mencintai Allah, fattabi'uni, buktikan dengan cara apa? Mengikuti baginda Nabi Muhammad. Kalau sudah kita ikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah bakal cinta sama kita. Allah kalau udah cinta sama kita, semua yang kita mau dikasih. Allah nggak bakal kasih kita susah. Kalau Allah sudah cinta dengan kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunin dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Nah, saudara ini muliakan oleh Allah, ikutin baginda Nabi Muhammad. If akhlaqu wa sifatu, ikutin akhlak Nabi, sifatnya Nabi. Karena sallallahu alaihi wasallam ya ahsanun nas khuluqan wa khalqa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah. Ada pribadi Nabi itu adalah sebaik-baik manusia, baik dalam segi fisik maupun dalam segi akhlak.
La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah. Nabi Muhammad itu tidak berucap, tidak bertindak kecuali hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka mulai saat ini yuk kita upayakan, usahakan supaya kita bisa mencontoh baginda Nabi Muhammad, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Sayyidina Muhammad, mencintai daripada apa yang dicintai oleh Sayyidina Muhammad. Dan yang perlu kita ketahui pesan Nabi Muhammad yang terakhir, saudara, saya ingin sampaikan hadis Nabi Muhammad yang sering kita dengar. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi mengatakan, adibu awladakum ala thalathi. Didik putra putrimu, didik keluargamu atas 3 hal. Yang pertama, hubbun nabiikum, cinta kepada baginda Nabi Muhammad, cinta sama Rasulullah. Sekarang pertanyaannya, sejauh apa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad? Seberapa besar kadar cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita sering dengar ada kalimat tak kenal maka tak sayang. Berarti kalau orang nggak sayang, dia nggak kenal sama orang yang dia sayang. Kalau kita sayang sama orang yang kita sayang, maka kita bakal kenal dengan dia karena kita sayang kepada dia. Sekarang pertanyaannya, kita kenal nggak sama Nabi Muhammad? Kita hadir majlis kemana-mana, kita hadir maulid di mana-mana. Sekarang pertanyaannya, kenal nggak kita sama Rasulullah? Saya pengen tanya, coba jawabnya kompak, kenal nggak sama Nabi Muhammad? Kenal nggak sama Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Baik, Anda bilang kenal, saya tes. Sekenal apa Anda dengan Nabi Muhammad? Saya pengen tanya, nama sahabat Nabi Muhammad yang ahli strategi siapa namanya? Nah, mikir-mikir loh. Tadi ngomong kenal, ayo. Jangan asbun loh, asal bunyi aja. Siapa nama sahabat Nabi yang ahli strategi? Akan mulai kan tebak-tebakan. Namanya Sayyidina Khalid bin Walid. Sahabat Nabi ahli strategi, artinya kenal sama tapi nggak kenal sama sahabat Nabi. Baik, yang kedua saya pengen tanya, siapa nama menantu Nabi selain Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ini mulai suara jangkrik nih. Siapa? Katanya kenal, ayo siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Apa julukannya? Segini kenalnya. Dzun-Nurain, yang punya 2 cahaya. Kenapa dijuluki Dzun-Nurain? Karena beliau menikahi 2 putri baginda Nabi Muhammad. Pertama dinikahi, kemudian wafat istri beliau yaitu putri Nabi. Akhirnya apa? Nikah lagi dengan putri beliau yang lain. Saking cintanya Nabi Muhammad sama Sayyidina Utsman. Mana katanya dikenal sama Nabi Muhammad? Tadi teriaknya kenal mana? Segini saja Anda tidak kenal, bagaimana yang lain? Baik, sekarang saya pengen tanya, jawabnya yang kompak. Kita lihat ini faktanya, kalau zaman sekarang umat akhir zaman nih banyak orang-orang nggak kenal sama Nabi, tapi mereka kenal sama artis, mereka kenal sama artis Korea, mereka kenal sama orang-orang kafir. Sekarang saya pengen tanya, jawabnya yang kompak. Coba bapaknya Ayu Ting Ting siapa namanya? Bapaknya Ayu Ting Ting siapa namanya? Kenal semua nih ya. Baik, yang kedua, anaknya almarhumah Vanessa Angel siapa namanya? Mati loh. Tanya masalah Nabi nggak ada yang paham loh ya. Tapi ditanya artis lo pada ngerti loh. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini fakta. Biar orang tua pada tahu, nih kelalaian Anda dalam mendidik putra putri, anak-anak Anda lebih kenal kepada artis ketimbang kepada Nabi. Sehingga beruntung ada majlis daripada Sahibul Khitbah yang dipimpin oleh Habib Al-Ahdi Muhammad Al-Ghaz. Majlis ini yang nanti akan memperkenalkan Nabi Muhammad kepada anak-anak Anda. Pertahankan majlis ini, jaga majlis ini, hadiri majlis ini. Kalau hadir jangan sendiri, suaminya bawa, anaknya bawa, bininya bawa, untuk supaya mereka kenal dengan baginda Nabi Muhammad. Ini perintah. Ini sekarang kita ibadah kagak benar, kenapa? Karena kita juga gak kenal sama Nabi Muhammad yang ajarin kita ibadah. Na'udzubillahi min. Pantes disuruh berjuang ogah-ogahan, sama nabinya saja kagak kenal. Innalillahi wa inna ilaihi
Baik, pertanyaan yang berikutnya pengen tanya coba. Cristiano Ronaldo sebelum di MU di mana? Di mana? Lo bilang Cilegon, gue gampar lo ya. Trans Cilegon. Ya di mana? Sebelum di MU kemarin di mana dimain? Pada paham gitu. Masya Allah, luar biasa. Messi sekarang main di mana? Persib Bandung. Di mana? Tuh paham semuanya. Baik, sekarang Anda tanya lagi. Anak-anaknya Sayyidina Ali sama Siti Fatimah siapa aja? Husain, terus Sayyidina Husain. Pakai sini nggak bos? Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, terus hati-hati kalau ngomong ente, kalau misalnya di sini bercandain ini, ente bisa murtad lo ya. Hati-hati, bacotnya dijaga. Ayo, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, siapa lagi? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Hah? Ya, ente orang tahu, sama Ronaldo tahu, Messi tahu, Kim Jong Un lo kenal, tukang samyang lo kenal, tukang bakmi, tapi sama keluarga Nabi nggak kenal. Ada 6 anaknya Sayyidina Ali sama Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin. Sayyidina Muhsin ini wafat waktu kecil. Sayyidina Ruqayyah, Sayyidina Ruqayyah, Sayyidina Zainab, Sayyidina Ummu Kulthum. Ada 6 anaknya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Ini harus kita pahami. Kita umat Islam harus kenal daripada sejarah-sejarah Islam. Kalau kita udah kenal sama Nabi Muhammad, iman kita penuh, cinta kita penuh. Kalau sudah cinta kita penuh, insya Allah kita jadi orang-orang terdepan untuk baginda Nabi Muhammad. Paham? Bu, cek HP anak-anaknya bu, ada apa di dalamnya? Ada foto ulama apa foto artis kafir? Lihat di kamar anak ibu ada foto siapa? Ada poster siapa? Posternya para ulama apa tukang bakmi? Dicek. Ibu jangan mengatakan anak saya udah gede, udah dewasa. Jangan bu, hati-hati. Anda semakin lalai dengan anak-anak Anda nanti akan menjadi orang yang paling menyesal dunia sampai akhirat. Hati-hati. Coba tanya anak ibu, sudah khatam Quran berapa kali? Tanya anak-anaknya, sudah sholat apa belum? Ibu kalau misalnya HP anak ibu ketinggalan, ibu kejar buat ngasih HP. Betul? Tapi coba pernah nggak ibu kejar anak ibu karena ketinggalan kena? HP lebih penting dari mukena. Beb, kalau nggak ada HP, kalau ada apa-apa nggak bisa ngabarin. Beb, kalau nggak ada mukena dia nggak bisa sholat. Kalau dia nggak bisa sholat, dia bakal celaka nanti di akhirat. Lebih parah lagi. Mukena kan biasanya di masjid-masjid, musola-musola ada. Iya, tahu. Iya, kalau mampir musola, kalau mampir masjid. Kalau nggak bisa, dia di pabrik. Nggak bisa dia ke musola dan ke masjid. Mau tidak mau dia harus sholat di tempat karena kerjaannya. Kalau dia ke masjid, ke musola dan sebagainya, makan waktu dan sebagainya. Kalau dia bawa mukena, bawa sajadah, dia bisa sholat. Dia selamat. Kalau cinta kepada baginda Nabi Muhammad, prioritaskan apapun yang terhubung dengan Allah, dengan Rasul, dan juga dengan Islam. Sudah. Baik, kemudian yang kedua, kalau usah panjang-panjang, kebuni daripada dingin nih. Yang kedua, Nabi bilang apa? Wahum ahlul baiti, cinta kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliau kalau diundang sama orang selalu ditanya. Orang datang, Beb, saya pengen ngundang Beb acara maulid di mana di desa ini, Beb. Beliau selalu tanya, pasti ditanya, ada Habibnya nggak di situ? Yang tinggal di situ? Nggak ada, Beb. Ya udah, pernah nggak ada Habib masuk ke kampung ente? Atau sekedar lewat ke kampung ente? Kagak ada, Beb. Oh, cari Habib lain lagi, anda nggak mau. Itu kampung pasti banyak masalah. Itu kampung pasti bakal kedatangan sial. Sampai begitu mereka Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi sudah. Ditanya patokannya, pernah nggak Habib masuk kampung ente? Dan sekarang untung Habib Muhammad ada di kampung kita. Dijaga baik-baik nih. Jangan sampai akhirnya beliau nggak mau masuk lagi kampung kita. Nanti yang fitnah-fitnah nanti bakal datang satu waktu, mereka nanti bakal datang ke Habib Muhammad minta maaf. Nanti mereka bakal nyesal sendiri. Nah, maka sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga baik-baik keluarga baginda Nabi Muhammad. Nabi bilang dalam hadis yang lain apa kata Nabi? Haula itrati.
Khalika min tinati, mereka adalah keturunanku yang diciptakan oleh Allah dari tanahku. Fawailun lil mukadzibin al-fadlin, celaka bagi siapapun yang mendurhakakan, celaka bagi siapapun yang tak percaya akan kemuliaan mereka. Man ahabbahum ahabbahallah, siapa orang yang cinta kepada mereka akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum abghadahallah, siapa yang benci kepada mereka akan dibenci pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga bilang, man mata ala bukti ahlul bait maka Yahudian atau Nasranian, siapa orang yang mati bawa benci kepada keluarga saya dipastikan mati dalam keadaan murtad, Yahudi ataupun Nasrani. Na'udzubillahi min. Tapi di lain itu juga Nabi Muhammad bilang, man mata ala hubbi al Muhammad maka syahidan, siapa orang yang mati membawa cinta kepada keluarga Nabi Muhammad mati dalam keadaan syahid di jalan Allah. Kita masih ingat kejadian KM 50, 6 syuhada, 6 pemuda pemberani, 6 pemuda hebat, 6 pemuda istimewa yang betul-betul tulus cinta kepada zuriat baginda Nabi Muhammad, yang rela menukar nyawa demi untuk melindungi keluarga baginda Nabi Muhammad, yang wafat dalam keadaan syahid karena cinta kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini 6 laskar nih, 6 laskar FPI pecinta Habib Rizik ini luar biasa. Banyak isyarah wal isyarah. Saya dapatin cerita dari Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, menantu imam besar kita. Beliau mendapatkan cerita dari orang yang bersangkutan yang mimpi tentang 6 laskar ini. Ada satu laskar yang wafat, salah satu syahid itu namanya, nama panggilannya yang saya ingat itu Ambon. Betul ya? Ada tuh yang namanya Ambon. Ini Ambon saudara, di dalam mimpi saudaranya, si Ambon ini punya rumah besar luar biasa, kolam berenangnya banyak. Kemudian ini saudaranya datang ke rumah itu, ketika buka pintu yang bukain Ambon, dan di dalam rumah itu ada ibunya Ambon. Maknanya apa? Betul kata Nabi Muhammad. Nabi bilang orang yang mati syahid diizinkan oleh Allah bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya saudara. Sehingga ini menjadi isyarah wal bisyarah. Ambon ngasih syafaat yang pertama buat ibunya tercinta saudara. Masya Allah. Kedudukan yang besar itu digambarkan di dalam mimpi itu, diberikan rumah yang megah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam mimpi tersebut, di masyarakat orang kampung pada datang ke rumahnya dia buat bertamu. Dan Anda tahu besarnya rumahnya, itu masyarakat orang kampung itu yang bertamu ke dia semuanya ketampung di ruang tamunya. Ruang tamunya ini bisa nampung orang sekampung, bagaimana rumahnya. Begitu besarnya saudara. Kemudian cerita yang kedua dari Lutfi Hakim, salah satu syahid. Kemarin ya diperintahkan oleh imam besar kita bikin acara daripada apa? Haul Syuhada serentak nasional se-Indonesia. Termasuk daripada masyarakat di rumahnya Lutfi Hakim ini, dia bikin haul di masjid. Keluarga Lutfi Hakim semua datang dan adiknya menyaksikan dengan mata kepalanya, sadar terjaga bahwasannya apa, ketika mahalul qiyam ternyata kakaknya di depan dia. Padahal Lutfi Hakim sudah wafat, tapi Allah Ta'ala izinkan untuk turun serta di dalam maulid baginda Nabi Muhammad. Ada lihat pakai mata kepala, si kakak nengok ke adiknya, ngasih senyuman indah. Apa kata Allah? Wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali Anda menyangka orang-orang yang wafat di jalan Allah mereka mati begitu saja. Apa kata Allah? Bal ahya, akan tetapi mereka tetap hidup abadi di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Lihat keistimewaan para syuhada. Kemudian ada lagi Suci Gaddafi. Ibunya mimpi, Suci Gaddafi bilang, ibu yang tenang, jangan sedih, jangan gusar, jangan galau. Sekarang Suci udah senang, udah tenang, udah menang, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan dunia akhirat dan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mimpi si Suci Gaddafi memberikan informasi demikian sudah. Kemudian ada lagi yang berikutnya, Andi. Ini dia suka bangunin ibunya tahajud. Kemudian satu malam ketika beliau sudah wafat, satu malam ibunya dengar di kupingnya, masih seger suaranya, masih terngiang-ngiang suaranya. Suara anaknya yang wafat menjadi syahid, bu, bangun bu, waktunya tahajud. Suaranya ada, saudara.
Masya Allah. Kemudian ada lagi salah satu syahid, beliau itu bikin channel YouTube namanya Inmasya. Ya agak lama. Dia bikin channel YouTube namanya Inmasya. Ditanya sama orang, sama teman-temannya, lu bikin channel YouTube Inmasya artinya apa? Apa kata dia? Insya Allah mati syahid. Channel YouTube-nya udah ngasih informasi insya Allah mati syahid. Dan di situ yang diposting cuma ada 6 video, nggak kurang nggak lebih. Seakan-akan insya Allah ada 6 syuhada, di situ 6 video. Namanya Inmasya channel YouTube-nya, luar biasa. Kemudian ada kisah yang berikutnya, satu orang bermimpi 6 syuhada ini menggelar pernikahan yang mewah luar biasa, istimewa luar biasa. Malam pertama Suci Kadafi, malam kedua Andi, malam ketiga si Reza, malam keempat dan lain sebagainya. Satu-satu tuh setiap malam semuanya melangsungkan pernikahan. Satu orang bermimpi demikian. Kemudian yang berikutnya isyarah wal bisyarah. Ini jasadnya beliau, mereka-mereka ini yang wafat sempat tertahan agak sulit untuk keluar, betul ya? Kita tahu informasi itu. Sempat beberapa hari lah, akhirnya baru bisa keluar. Al-muhim setelah 3 hari barulah ini jasad ini jenazah bisa keluar. Kemudian setelah keluar dan lain sebagainya sudah diurus oleh Habib Rizik dan kawan-kawan. Akhirnya Pak Habib Rizik mengizinkan kalau ini jenazah dibawa pulang ke rumah masing-masing untuk disolatkan di kampung masing-masing. Anda tahu ketika ini jenazah masuk ke rumah mereka masing-masing, itu rumahnya wangi. 3 hari 3 malam nggak hilang-hilang wanginya itu, sudah. Darahnya para syuhada masih ngalir dan tidak ada yang bau amis, semuanya wangi luar biasa. Dan ada salah satu daripada neneknya syahid pengen lihat cucunya sama keluarga dilarang karena tak ada jenazah. Jangan cuman raba aja deh, diraba tuh kulit si cucu. Anda tahu tangan si nenek itu wangi 3 hari, gak hilang-hilang, bahkan udah dicuci berulang kali gak hilang-hilang wanginya, sudah. Masya Allah. Hadal khusus ya di syuhada, keistimewaan yang Allah berikan kepada para syuhada. Mudah-mudahan semangat perjuangan para syuhada akan ada di anak-anak kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita hidup mudah-mudahan penuh cinta kepada Allah dan Rasul serta keluarga Nabi. Kita wafat juga bawa cinta kepada Allah dan Rasul dan keluarga baginda Nabi Muhammad. Yang terakhir saudara dan menjadi penutup, wa qiraatul Quran, yaitu apa? Baca Al-Quran, perintah Nabi Muhammad, pesan Nabi Muhammad, instruksi Nabi Muhammad. Rabi'atu Adawiyah, seorang wanita soleha, baca Quran gak kerasa 12.000 kali khatam. Habib Ahmad Al-Muhdar, dia baca Quran gak kerasa 14.000 kali khatam. Imam Ahmad Ar-Rifai dalam masa 3 hari sebelum dia wafat dalam keadaan sakit keras, dia baca Quran gak kerasa 4.000 kali khatam. Al-Habib Abdurrahman As-Sejah pagi 4 kali khatam, sore 4 kali khatam di luar bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan 1 rakaat sekali khatam, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Anda total saja dalam sehari semalam berapa rakaat? Sholat fardu kalau di 17 rakaat, belum sholat sunnah tarawih 20 rakaat, belum witirnya 11, kita 3 belum 11, duhanya kita 2 belum 8, belum sholat sunnah yang lain. Sehari semalam bisa puluhan kali dihatamkan Quran, saudara. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas pernah satu ketika dia panggil muridnya Al-Habib Abdullah Haddad. Itu dikatakan, wahai Abdullah Haddad, baca di hadapan saya Al-Fatihah, saya akan baca di hadapan kamu 30 juz Al-Quran. Mulainya bareng, selesainya bareng. Artinya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas baca Quran dengan durasi 30 juz Al-Quran dibaca dengan durasi Al-Fatihah, saudara. Barakatul bagat keberkahan waktu yang Allah berikan kepada para aulia dan sholihin. Kenapa bisa demikian? Karena mereka cinta terhadap Al-Quran. Tugas kita bukan banyak-banyakan khatam, tugas kita baca Quran nanti dengan khatam dengan sendirinya. Gak usah bingung, baca aja Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih istiqomah kita bisa khatam Al-Quran dengan jumlah yang banyak. Nah saudara dimuliakan oleh Allah, nanti Quran bakal datang ke kuburan jadi satu di antara 2. Kalau kita cinta terhadap Quran, Quran datang menjadi syafaat. Kalau kita benci terhadap Quran, kita tinggal Al-Quran, Quran akan datang ke kubur kita menjadi laknat. Na'udzubillahi min. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 3 hal bisa kita bawa pulang. Yang pertama, cinta sama Nabi Muhammad ditingkatkan. Yang kedua, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad dihidupkan. Yang ketiga, kita selalu baca Al-Quran, itu menjadi salah satu rutinitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan 3 hal ini insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim
wa mu'afati minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Hadirin ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan daripada kalimat-kalimat nasihat yang disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara kita telah usai dari awal hingga akhir dan berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.